Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihana Altof 287200008. Dalam kesempatan kali ini akan membahas mengenai data collection untuk pemenuhan tugas metode penelitian MT5003. Data collection sendiri merupakan suatu proses sistematis dapat melalui observasi maupun pengukuran dalam suatu penelitian. Untuk mendapatkan proses sistematis ini diperlukan suatu desain penelitian yang baik, seperti apa research question-nya, percobaan apa saja yang dibutuhkan, bagaimana metode atau jumlah percobaan yang cukup baik untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu artikel ilmiah dan membahas beberapa seperti topik artikel, bagaimana author mengumpulkan data, apakah datanya termasuk primer atau sekunder, apakah data kualitatif atau kuantitatif, apakah data yang didapatkan reliable, apakah data yang didapatkan valid, dan ditutup dengan beberapa review keseluruhan mengenai paper. Nah, paper yang saya angkat di sini berjudul Electrochemical Deposition of Gold Nanoparticle on Graphite Rod for Glucose Biosensing. Artikel ini termasuk kategori Q1 dan merupakan research paper. Nah, dapat dilihat abstraknya pada bagian awal abstrak. Autor mencantumkan inti dari apa yang dilakukan autor pada penelitian kali ini. Di sini tercantum bahwa akan tujuannya adalah mendapatkan analytical karakteristik dari biosensor berbasis grafit yang dilakukan modifikasi nanopartikel emas dibandingkan dengan biosensor yang tanpa modifikasi nanopartikel emas. Biosensor ini dilakukan untuk mendeteksi glukosa dengan bantuan enzim glukos oksidase. Bagian kedua adalah membahas mengenai metode singkat yang dilakukan dalam penelitian. Bagian berikutnya adalah memaparkan mengenai hasil penelitian. Nah, berikutnya bagaimana author mendapatkan data. Ada 6 cara dalam suatu penelitian untuk mengumpulkan data seperti literatur source, survei, interview, observasi, dokumen dan records, dan yang terakhir eksperimen. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa paper ini merupakan research paper, jadi pada umumnya data didapatkan dengan melalui berbagai percobaan atau eksperimen. Nah, saya mencantumkan salah satu contoh hasil percobaannya di sebelah kanan. Selain itu, pada paper ini juga dilakukan literatur review. Nah, tercantum seperti pada gambar ini, saya mengambil salah satu penjelasan mengenai metode penelitian. Autor mensitasi dari paper lain. Jadi ini termasuk melakukan literatur review. Selain itu, paper pada akhir paper, autor juga melakukan komparasi hasil penelitiannya dengan paper-paper lainnya. Jadi di sini banyak data yang didapatkan dari literatur review. Untuk tipe data, terdapat data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh researcher pada penelitian kali ini, sedangkan data sekunder adalah data-data yang sudah ada diambil dari penelitian-penelitian yang sebelumnya. Nah, karena kali ini dilakukan dengan metode eksperimen, maka data yang diambil adalah data primary. Selanjutnya adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif pada umumnya berhubungan dengan angka dan statistik, sedangkan data kualitatif berhubungan dengan kata atau dapat berupa analisis-analisis. Nah, pada paper ini karena dilakukan dengan berbagai pengukuran, jadi data yang diambil, data yang dianalisis adalah data kuantitatif. Berikutnya adalah reliability dan validity. Kedua parameter ini menggambarkan seberapa baik suatu metode pengukuran yang dilakukan dalam suatu penelitian. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, saya mencantumkan di sini rangkuman singkat eksperimen apa yang dilakukan oleh autor pada penelitian kali ini. Dapat dilihat terdapat beberapa eksperimen. Saya lanjutkan saja langsung ke reliability.
Reliability pada umumnya berhubungan dengan konsistensi pengukuran. Suatu pengukuran dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi jika dapat menghasilkan data yang konsisten untuk pengukuran berulang. Untuk analisis reliability pada paper ini, saya mengambil salah satu data, salah satu grafik hasil pengukuran. Nah, di sini uh, terdapat tanda ini yang menunjukkan bahwa setiap percobaan dilakukan berulang dan hasil yang didapatkan terdapat pada rentang ini. Nah, jadi dari gambar ini dapat disimpulkan bahwa author melakukan percobaan berulang dan hasilnya cukup konsisten. Namun sayang sekali tanda ini atau tanda seperti ini pada grafik hanya muncul di satu grafik dari 8 pengukuran keseluruhan. Jadi pengukuran lain seperti ini dan ini tidak ada indikasi bahwa pengukuran dilakukan berulang. Selain itu, di keseluruhan paper tidak dicantumkan berapa jumlah pengukuran berulang yang dilakukan. Berikutnya adalah validitas. Validitas pada umumnya berhubungan dengan seberapa akurat metode yang dilakukan dalam suatu penelitian. Suatu penelitian dikatakan memiliki validitas yang tinggi ketika metode yang dilakukan, yang dipilih sesuai dengan apa yang harusnya dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian. Saya sebutkan lagi di sini tujuan penelitian di artikel ini adalah mendapatkan analytical karakteristik dari biosensor dengan modifikasi emas nanopartikel dibandingkan dengan yang tanpa nanopartikel emas. Nah, analisis validitas saya lakukan dengan membandingkan eksperimen apa saja yang dilakukan dalam artikel ini dengan dua paper lainnya yang sama-sama berhubungan dengan modifikasi nanopartikel emas. Saya kategorikan menjadi 5 eksperimen. Pertama, optimasi deposisi nanopartikel emas. Pada paper lainnya, satu mencantumkan, satu tidak. Berikutnya, karakterisasi material, pencitraan dilakukan dengan SEM. Dua paper lainnya juga menggunakan SEM. Satu artikel lainnya ditambahkan karakterisasi dengan menggunakan XRD. Berikutnya ada pada paper ini terdapat optimasi imobilisasi enzim, di dua paper lainnya tidak ada karena memang tidak dibutuhkan. Berikutnya performance elektrokimia, semuanya ada dan pada umumnya mencakup sensitivitas, stabilitas, selektivitas, dan lain sebagainya. Dan untuk pengaplikasian, pada artikel ini juga dilakukan deteksi di human serum sample dan juga dilakukan pada dua paper lainnya. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa metode-metode yang dilakukan oleh author pada artikel ini sudah cukup benar dan cukup mendukung untuk mencapai goals penelitian. Jadi dapat dikatakan bahwa paper ini memiliki validitas yang baik. Untuk review general, dalam paper ini terlihat bahwa penelitian merupakan proses yang sistematis dan dilakukan desain yang baik sebelumnya karena seluruh percobaan dilakukan secara runtut dan jelas. Selain itu, percobaan-percobaan yang dilakukan juga fokus terhadap research question. Seluruh percobaan mendukung untuk mencapai tujuan penelitian. Dan poin plus lainnya adalah author melakukan komparasi hasil percobaan dengan percobaan-percobaan yang sudah ada dalam bidang nanopartikel emas, dalam deposisi nanopartikel emas. Lalu, seluruh percobaan yang pada umumnya dilakukan dalam percobaan elektrokimia ada dalam artikel ini. Dan yang terakhir, setiap hasil percobaan, setiap grafik percobaan yang didapatkan, terdapat analisis yang komprehensif dan cukup mendalam. Namun, ada beberapa hal yang kurang dan dapat dilakukan saran pengembangan. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya,
tidak tercantum informasi pengukuran berulang. Sedangkan pada paper kedua yang tadi saya bahas di tabel, autor tersebut mencantumkan bahkan di abstrak bahwa reproducibilitas dan reliabilitas sensor diverifikasi dengan melakukan pengukuran berulang sebanyak 8 kali. Selain itu, berikutnya adalah karakterisasi dengan SEM. Sebelumnya saya jelaskan dulu salah satu hasil percobaan, yaitu di sini pengaruh dari konsentrasi nanopartikel emas untuk dalam performance elektrokimianya. Dapat dilihat di situ, untuk konsentrasi tertentu nilai performance elektrokimianya semakin turun dan sampai 1 ASI. Di sini author melakukan analisis dengan menjelaskan bahwa fenomena ini kemungkinan terjadi karena terjadinya agregasi dari nanopartikel emas dan saturasi absorpsi dari nanopartikel emas pada grafit. Nah, sebenarnya analisis ini dapat langsung dibuktikan dengan jelas, dengan pasti, dengan melakukan karakterisasi SEM untuk berbagai konsentrasi nanopartikel emas. Jadi dapat langsung dilihat bahwa apa yang terjadi ketika nanopartikel emas itu ditambahkan terus-menerus, apakah benar terjadi agregasi dan lain sebagainya. Sedangkan di penelitian ini hanya dicantumkan SEM untuk metode deposisi untuk satu konsentrasi saja, satu konsentrasi nanopartikel saja. Yang terakhir adalah percobaan interfering species. Author melakukan penambahan ascorbic acid dan uric acid dengan tujuan bahwa dua bahan ini adalah interfering species dalam human serum sample. Jadi dilakukan penambahan 0,01 milimolar ascorbic acid dan 0,01 milimolar uric acid. Di sini tergambar hasilnya di grafik 3 dan 4. Terdapat perubahan nilai dari glukosa yang di grafik 1, terdapat perubahan nilai, namun menurut author perubahan ini insignifikan. Namun setelah saya lihat lagi, nilai konsentrasi uric acid yang normal ada di human serum sample adalah 0,38 milimolar per liter. Sedangkan penambahan yang dilakukan dalam uji ini adalah 0,01 milimolar per liter. Nilai yang cukup gap yang cukup besar. Jadi sangat mungkin bahwa interfering species berupa uric acid di human serum sample akan menghasilkan efek yang lebih tinggi lagi dari ini. Perbedaan yang lebih besar lagi daripada hanya glukosa saja. Jadi hal ini juga perlu dipertimbangkan lebih lanjut untuk performance biosensor yang lebih baik. Sekian dari saya. Ini referensi dari 3 paper yang telah saya bahas sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.